Iya, shalom saudara yang terkasih ya. Puji Tuhan kita berjumpa lagi pada hari ini dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah buat setiap kita. Saya percaya di tahun yang baru ini ya penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan boleh kita alami, terutama damai sejahtera dan sukacita, itu berkat yang tidak terbeli dengan uang dan apapun. Mari kita mau terus setia mencari Tuhan agar di hidup ini penuh dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Kami percaya, kita percaya semua bahwa Tuhanlah yang akan menuntun kita dalam jalan-jalan hidup kita. Tidak perlu takut, sekalipun banyak prediksi bahwa tahun ini 2021 akan banyak tantangan, banyak goncangan. Ya, bagian kita hanya mempercayai firman. Selanjutnya Tuhanlah yang akan bekerja. Makanya kita mau katakan malam ini, Tuhan kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Jalan serta Yesus, tidak perlu pikirkan apa-apa. Bagian kita beriman kepada Tuhan. Yuk kita naikkan pujian ini. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, amin. Yes, jalan sertanya, amin. Setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi katakan, jalan serta Yesus, jalan sertanya. Hey, setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Biar musik saja. Saudara, pujian ini berkata jalan beserta Yesus. Dalam suka maupun duka, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di hidup ini. Tapi pastikan kita berjalan bersama dengan Yesus. Dan kalau kita berjalan bersama Yesus, semuanya aman di tangan Tuhan. Mau itu suka, mau itu duka, damai sejahtera Kristus akan menyertai hidup kita. Karena itu mari kita mau lebih lagi dengan iman. Katakan pujian ini bukan hanya keluar dari mulut, tapi dari hati dan iman kita percaya. Yuk, jalan serta Yesus, jalan sertanya, amin. Setiap hari kami mau berjalan dengan Engkau Tuhan. Yes, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya. Hey, setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Sekali lagi katakan, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Sekali lagi yuk dengan iman katakan, jalan serta Yesus, jalan sertanya. Hey, setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Yes, amin, haleluya.
Kita percaya bahwa tahun ini kita akan berjalan bersama Tuhan. Kalau Tuhan sudah sertai kita di tahun 2020, maka tahun 2021 Tuhan akan terus menyertai. Karena itu biar kita mau datang terus dalam hadirat Tuhan. Bagaimana Yesus mau berjalan bersama dengan saudara dan saya? Hanya satu kuncinya. Waktu kita berkata, kami butuh Engkau Tuhan. Bahkan tahun ini kami membutuhkan Engkau lebih dan lebih lagi. Lebih dari hari-hari sebelumnya kami ingin penyertaan Tuhan ada bersama dengan kami. Karena itu kami mau berkata, Tuhan, tiap jam kami membutuhkan Engkau. Tiap menit, tiap detik di hidup kami. Kami butuh Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam Engkau kami perlukan. Oh, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Mari lebih lagi saudara, angkat imanmu, katakan pada Tuhan, ya Tuhan, tiap kami membutuhkan Engkau lebih lagi. Yes Lord. Oh, Engkau yang memberi, yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam yang Engkau kami perlukan. Oh, kami datang ya Juru Selamat, berkatilah. Lebih lagi mari angkat hatimu, nyatakan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh di hidup kami. Amin Tuhan, amin. Setiap jam ya Tuhan, Engkau kami perlu. Oh, kami datang Tuhan, berkatilah. Ini ungkapan hati kami Tuhan. Setiap jam kami butuh Tuhan di hidup kami. Bahkan setiap menit, setiap detik di hidup ini kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Engkaulah yang menuntun jalan-jalan hidup kami. Engkaulah yang menasehati kami. Engkaulah yang memberikan kami pertobatan senantiasa. Kami mau melalui tahun ini Tuhan, bersama dengan penyertaan-Mu, kami mau menyatakan bahwa kami membutuhkan Tuhan setiap saat di hidup kami. Lebih dari nafas yang kami hirup Tuhan. Mari lebih lagi saudara, angkat tanganmu sambil katakan pada Tuhan, ya Tuhan, tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera yang penuh di dalam hidup kami Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, Engkau kami perlu. Kami datang
tang tang juru selamat berkatilah. Kami membutuhkan-Mu lebih dari segalanya. Setiap jam, setiap saat, kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh penyertaan-Mu, perkenanan-Mu Tuhan. Kami bersyukur sebab kami punya Tuhan yang ajaib. Engkau yang terus menyertai dan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Bahkan Tuhan, di saat kami bimbang, di saat kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok, satu hal yang kami percaya, bahwa Engkau menyertai kami, bahwa tangan-Mu tidak pernah meninggalkan kami, bahwa tangan-Mu lah yang menopang kami. Kami bersyukur firman-Mu itu yang menuntun hidup kami, yang menjadi kekuatan, yang menopang bagi setiap kami Tuhan. Sekalipun kami tidak tahu akan hari esok, namun janji-Mu lah yang memberikan kami kekuatan untuk terus menapaki hari demi hari bersama Tuhan. Selama ada Engkau, kami tahu ada kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini ungkapan hati kami. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Tiada kami gelisah Tuhan, yes, karena kami percaya pada penyertaan-Mu. Semenjelang ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Biar kita mau katakan pada Tuhan, tak ku takkan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya, karena surya itu akan lenyap, satu saat akan berhenti bersinar. Yang kami butuhkan Tuhan adalah terang yang abadi dalam hidup kami. Daku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami, namun terang bagi kami Tuhan, yes, bahwa tangan Tuhan yang pegang hidup kami. Amin, amin. Banyak hal telah kami lalui, banyak hal telah ku jalani akan namun satu hal yang kami yakini, amin. Tangan Tuhan yang megang, tangan Tuhan yang pegang. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tak kami tahu akan hari esok, akan masa menjelang. Namun satu hal yang kami tahu Tuhan, terang-Mu itu cukup menyinari kami. Bukan surya yang kami harapkan,
Karena satu saat matahari akan berhenti bersinar, bahkan bulan pun akan berhenti bercahaya. Namun Tuhan adalah penerang abadi bagi jiwa kami yang tidak akan pernah berhenti bersinar. Tuntun langkah-langkah kami Tuhan. Sekali lagi katakan pujian ini saudara. Tak ku tahu kan hari esok akan langkahku tegak. Bukan surya yang kami harapkan, yang ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh Tuhan, tiada kami gelisah, masa menjelang kami berjalan serta Yesus. Amin. Maka hatiku banyak hal tak ku pahami akan masa, namun terang bagi kami adalah Tuhan, Engkau yang pegang kendali. Amin. Tangan Tuhan yang pegang, banyak hal tak ku pahami. Dalam masa menjelang Tuhan, banyak hal yang tidak kami mengerti, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Kami tahu banyak hal yang tidak kami pahami yang akan terjadi di depan. Namun kami percaya satu hal, tangan Tuhan pegang tangan kami. Dan itu cukup membawa kami kuat untuk melangkah di tahun ini bersama dengan Tuhan. Dan firman-firman-Mu itulah yang menopang hidup kami Tuhan. Kebenaran-Mu itulah yang akan membawa kami kepada perkenanan-Mu Tuhan. Karena itu biar Engkau menuntun kami semua malam ini untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, urapi setiap kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Iya, baik, kita akan segera melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada malam ini. Ya, namun sebelumnya saya ingin kita semua mendengarkan satu kesaksian. Ya, dan kita bersyukur saudara pada hari ini kita memasuki tanggal 1. Hari pertama di tahun pertama di bulan Januari. Ya, kita bersyukur kita bisa memasuki hari pertama, bulan pertama di tahun 2021. Ya, Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan. Biar mulai hari ini kita terus menghitung hari-hari kita semakin bijaksana. Bagaimana kita melangkah, bagaimana kita menghabiskan waktu-waktu di hidup kita. Biarlah kita mau terus dekat dengan Tuhan. Baik, saya ingin membacakan satu kesaksian. Shalom, selamat pagi Ibu, selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Saya mau bersaksi untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa Bu dalam hidup saya. Nama saya Stephen, saya setia mengikuti mesbah doa dari bulan Juni, bahkan dari bulan Juni selama lockdown. Lalu ponakan saya berkata, ya coba nonton khotbahnya Ibu Debbie Basjir, katanya bagus. Nah, saya mencoba buka dari bulan Juni sampai sekarang. Saya suka ikut mesbah doa, mesbah syukur dan ibadah minggu online. Tapi karena perbedaan waktu antara Indonesia dan Kuwait, saya sering menonton bukan ibadah live-nya tapi tayangan ulangnya. Saya bekerja dari pagi jam 10 sampai jam 9 malam Ibu. Jadi pas lagi santai di perjalanan pulang ke rumah dan berangkat kerja dalam bus itu saya mendengarkan khotbah-khotbah Ibu dan saya sangat terberkati. Singkat cerita, satu hari saya berangkat kerja di dalam bus, saya
membuka mesbah doa pagi, mesbah syukur pagi. Saya suka sekali dengan lagu Sungguh Indah Pengorbananmu Bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Tiba-tiba di bus itu air mata saya nangis Bu. Saya tidak bisa menahan air mata, saya sedih sekali dalam bus. Saya gak peduli orang-orang pada melihat saya, tapi itu pertama kali saya menangis. Padahal saya sudah sering mendengar lagu rohani Bu. Tapi saat itu ketika saya mendengar di mesbah pagi itu, tiba-tiba saya ingat semua kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Tahun 2019, bulan Agustus saya datang ke Kuwait untuk bekerja. Baru 1 hari saya tiba di Kuwait, saya mendengar kabar kakak saya yang nomor 2 sakit dan harus diopnam. Bulan November 2019, kakak saya yang nomor 1 meninggal. Bulan Agustus 2020, paman saya juga meninggal. Dan bulan Oktober 2020 kakak saya yang nomor 2 kakinya harus diamputasi karena gula sudah menyebar sampai ke lutut. Hati saya hancur Ibu, saya bilang kepada Tuhan, kenapa semua harus jadi begini? Tapi Bu, hari ini semua saya menemukan jawabannya dari Tuhan. Ternyata Tuhan itu punya rencana yang indah buat saya. Saya sempat berpikir kenapa pas saya masih di Indonesia semua sehat-sehat. Kenapa setelah saya berangkat baru itu semua terjadi? Saya menyadari sekarang ternyata rencana Tuhan ya saudara. Seandainya saya tidak berangkat ke Kuwait Bu, mungkin saya sekarang sudah di PHK. Dan bagaimana dengan nasib mama saya dan kakak saya yang sedang sakit. Puji Tuhan Bu, saya bekerja di sini dan saya sekarang bisa membiayai keluarga. Ya apalagi kakak saya yang sedang sakit. Dan saya percaya Bu, semua ini karena cinta Tuhan dalam hidup saya. Saya sekarang mengerti bahwa Tuhan sudah merencanakan semua yang terbaik buat saya dan keluarga. Terima kasih buat setiap firman yang Ibu sampaikan setiap hari. Tuhan memberkati Ibu dan keluarga, amin. Saudara, seringkali kita tidak mengerti jalan hidup itu, ya bahkan seringkali saya juga percaya di tahun ini ada begitu banyak di antara kita yang mungkin mengalami kesedihan karena ada anggota keluarganya yang meninggal. Di tahun yang lalu ya, bukan tahun ini, tahun yang lalu juga ada banyak pengalaman-pengalaman yang ya mungkin pahit ya yang kita sudah lalui. Namun ya kayak kesaksian ini, setiap hari dia bertanya, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa dia harus berangkat ke Kuwait dan di saat dia berangkat kakaknya meninggal ya, dan menerima banyak berita yang tidak enak. Ketika kita hanya bertanya dengan tujuan protes akan apa yang terjadi di hidup kita, maka kita tidak akan pernah menemukan jawabannya. Tapi ketika dia berserah memilih untuk terus menyembah Tuhan, bayangkan saudara lagi di bus menuju kantor untuk bekerja di jamah Tuhan. Ya, lewat lagu yang sebenarnya lagu-lagu itu kita sering sudah dengar ya, tapi kuasa Tuhan turun. Ya, bahkan sudah tidak peduli lagi menangis, dan yang luar biasa kesaksian ini dia berkata, dan saya seumur hidup baru kali itu menangis. Saudara, Tuhan menciptakan manusia itu dengan air mata. Ya, air mata, tangisan itu adalah salah satu cara manusia untuk mengeluarkan emosinya. Jadi kalau saudara itu tidak menangis, ya apalagi seumur hidup, ya nggak nangis sebulan aja itu bahaya saudara ya. Berarti emosi kita tuh tidak tersalur. Apalagi seumur hidup nggak pernah nangis, wah pasti ini hatinya itu ya keras ya. Tapi kita bersyukur seringkali apa yang kita tidak pernah pikirkan tuh yang Tuhan sediakan. Puji Tuhan. Ya buat Stephen yang ada di Kuwait, teruslah setia mendengarkan dan mengikuti mesbah doa sekalipun engkau jauh di sana. Tapi Tuhan tuh memelihara hidup kita. Bahkan ya di tahun ini pun di hari pertama kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan 1 menit ke depan. Apalagi bicara 1 tahun ke depan, 365 hari. Banyak hal yang bisa terjadi.
Tapi bagian kita hari-hari ini hanyalah mari kita terus fokus pada Tuhan, mari kita terus fokus pada kehendak Tuhan, pada kebenaran. Bagian kita hanyalah berjalan di dalam kebenaran. Baik, kita akan meneruskan pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Sudah di Yesaya pasal yang ke-14. Yesaya pasal 14 ayat yang ke-15 sekarang. Saudara, kemarin kita sudah membaca Yesaya 14, saudara masih ingat? Saya mau ingatkan lagi. Ketika Tuhan berfirman kepada Yeremia, Yeremia. Ya, ketika Tuhan berfirman kepada Yeremia, ya. Saya mau ingatkan kembali Yeremia 14 yang lalu terakhir kita baca. Tuhan berkata pada Yeremia, ingatkan kepada bangsa ini, aku akan mengirimkan perang. Ya, aku akan mengirimkan malapetaka kepada mereka jika mereka tidak bertobat. Lalu Yeremia berkata pada Tuhan, ya saya ingatkan, aduh Tuhan, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, ya mereka telah bernubuat bahwa kamu tidak akan mengalami perang, kelaparan tidak akan menimpa kamu. Ya, tetapi Tuhan berfirman kepada Yeremia, ya, nabi-nabi itu, kata Yeremia, sudah bernubuat kepada umatmu bahwa damai sejahtera lah yang akan mereka alami di dalam engkau. Bahwa penyertaan-Mu lah yang akan mereka alami. Tapi ingat kemarin kita sudah membaca, kita sampai di ayat 14 kemarin, jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka untuk berfirman kepada mereka. Mereka itu menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong dan tipu rekaan hatinya sendiri. Kemarin kita sudah sampai di sini, hati-hati saudara. Makanya jangan cuma mau mendengarkan yang enak-enak. Ya, khotbah-khotbah yang enak, kamu akan diberkati, kamu akan disertai, tidak akan ada penghukuman, tidak ada malapetaka. Lebih baik kita mendengarkan yang keras tapi itu sungguh-sungguh dari Tuhan daripada yang manis-manis tapi mencelakakan kita. Baik, sekarang ayat yang ke-15 firman Tuhan berkata, sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku. Padahal aku tidak mengutus mereka, dan yang berkata perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini. Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Ya, ini juga teguran keras buat setiap kita hamba-hamba Tuhan. Ya, mari kita memberitakan hanya pemberitaan yang benar tanpa ada kepentingan-kepentingan diri. Karena mimbar, ya pelayanan itu bukan untuk merekayasa firman Tuhan untuk kepentingan diri. Seperti nabi-nabi dikatakan, kenapa mereka bernubuat begitu? Karena mereka dapat keuntungan. Mereka menjadi kaya, ya, karena jemaat itu, bangsa Israel itu memang suka dengan yang manis-manis begitu. Ya, tetapi kita bertobat, mari kita mau sungguh-sungguh baik yang mendengar maupun yang berbicara menyampaikan firman Tuhan. Mari kita tidak hanya menyampaikan yang enak-enak saja, ya. Saya juga mau bilang kepada saudara, tahun di depan ini adalah tahun pemurnian. Sungguh-sungguhlah mengejar iman. Ya, sungguh-sungguhlah hidup dalam kebenaran. Kita akan dimurnikan lebih dan lebih lagi. Jadi ayat yang ke-15 Tuhan berkata, beginilah firman-Nya buat para nabi palsu itu, aku tidak mengutus mereka. Ya, mereka berkata tidak akan ada kelaparan, tidak akan ada perang menimpa negeri ini. Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Makanya saudara, ya, kita harus hanya mencari perkenanan Tuhan, bukan perkenanan manusia. Ayat yang ke-16 berkata, dan bangsa yang kepadanya mereka bernubuat akan tercampak mati di jalan-jalan Yerusalem. Ayat 16, ya. Mengerikan saudara, ini ayat 16, dan bangsa yang kepadanya mereka bernubuat, ya. Dan bangsa yang kepadanya mereka bernubuat, ya, akan tercampak mati di jalan-jalan Yerusalem disebabkan oleh kelaparan dan perang. Dan tidak ada orang yang akan menguburkan mereka. Mereka sendiri, istri-istri mereka
anak-anak mereka yang laki-laki dan yang perempuan, demikianlah akan kutumpahkan kejahatan mereka ke atas mereka. Mengerikan ketika murka Tuhan turun, ya, maka saudara, baik yang mendengar, memberitakan maupun yang mendengar, dua-duanya akan dihukum. Baik para nabi yang hanya memberitakan yang enak-enak, demikian juga para umat yang hanya mau mendengar yang enak-enak. Ya, dua-duanya akan mendapat penghukuman. Karena itu berhati-hatilah, ya, firman Tuhan mengerikan sekali. Mereka akan dicampakkan, mati di jalan-jalan dan tidak ada yang mengubur. Ayat 17. Ayat 17 di sana firman Tuhan berkata, katakanlah perkataan ini kepada mereka. Air mataku bercucuran, ya. Katakanlah perkataan ini kepada mereka, air mataku bercucuran siang dan malam dengan tidak berhenti-henti. Sebab anak dara putri bangsaku dilukai dengan luka parah, luka yang sama sekali tidak tersembuhkan, kata Yeremia. Ya, Yeremia menangisi bangsa itu sehingga dikatakan air mataku bercucuran siang dan malam dengan tidak berhenti-henti. Ya, bayangkan saudara, ketika orang benar melihat ketidakbenaran, melihat orang-orang yang hidup dalam dosa, sedih hati. Ya, dia menangis buat bangsa itu. Ayat 18 berkata, ayat 18, apabila aku keluar ke padang, di sana ada orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Apabila aku masuk ke dalam kota, di sana ada orang-orang yang sakit kelaparan. Bahkan baik nabi maupun imam menjelajah negeri yang tidak dikenalnya. Jadi lihat saudara, penghukuman datang bukan hanya bagi para jemaat, tetapi juga bagi para hamba-hamba Tuhannya. Ketika yang diberitakan adalah bukan firman yang murni, maka penghukuman itu terjadi. Di mana-mana mayat bergelimpangan. Bahkan Yeremia berkata, bahkan para nabi dan para imam akhirnya menjadi pengembara di negeri yang tidak mereka kenal. Ya, kenapa? Karena terjadi perang, kelaparan, penyakit sampar. Ayat 19, telah kau tolak Yehuda sama sekali? Telah merasa muakkah engkau terhadap Sion? Mengapa kami kau pukul sedemikian hingga tidak ada kesembuhan lagi bagi kami? Kami mengharapkan damai sejahtera, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi hanya ada kengerian. Yeremia bertanya kepada Tuhan, melihat keadaan yang sangat-sangat, ya, memprihatinkan yang menimpa negeri itu. Yeremia bertanya kepada Tuhan, telah kau tolak ke Yehuda sama sekali? Telah merasa muakkah engkau terhadap Sion? Mengapakah kami kau pukul sedemikian sehingga tidak ada kesembuhan lagi bagi kami? Mari kita berhati-hati dengan semua perbuatan dan kehidupan kita di dunia ini, saudara. Karena ketika murka Tuhan turun, maka sangat berbahaya, tidak terampunkan lagi. Sampai Yeremia menangis di hadapan Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, mengapa sedemikian hebat engkau menghukum kami? Tidak ada lagi belas kasihan-Mu Tuhan, kata Yeremia. Engkau pukul kami sedemikian hebat. Saudara, pertobatan kita hanya itulah yang bisa mengubah keputusan Tuhan. Bahkan jika hari-hari ini kita sedang mengalami sesuatu yang tidak baik dan tidak enak, mari kita introspeksi diri. Kita datang pada Tuhan secara pribadi untuk berdoa dan memohon pengampunan. Ayat 20 berkata, ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami, sungguh kami telah berdosa kepadamu. Ayat 21, janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaan-Mu. Ingatlah perjanjian-Mu dengan kami, janganlah membatalkannya.
Yeremia merendahkan diri di kaki Tuhan, memohon agar Tuhan mengampuni dosa kefasikan bangsa itu. Dia memohon agar Tuhan mengampuni kesalahan nenek moyang mereka yang telah berdosa kepada Tuhan. Bahkan Yeremia meminta kepada Tuhan, janganlah engkau menampik kami oleh karena nama-Mu Tuhan, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaan-Mu. Ingatlah perjanjian-Mu dengan kami, janganlah membatalkannya. Saudara, apa yang bisa membatalkan janji Tuhan atas hidup kita? Bisakah janji Tuhan batal atas hidup kita? Bisa. Siapa yang bisa membatalkannya? Bukan Tuhan. Dia Tuhan yang telah berjanji dan Dia pasti menepatinya. Siapa yang dapat menggagalkan janji Tuhan atas hidup kita? Ya kita sendiri, karena dosa dan pemberontakan kita. Maka janji Tuhan tidak dapat tergenapi sebab janji itu ya dan amin. Ingat bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinganya kurang tajam, tapi dosa itu yang menghambat janji-janji Tuhan terjadi atas hidup kita. Yeremia memohon kepada Tuhan, jangan batalkan janji-Mu Tuhan. Tidak ada lain yang dapat kita lakukan ketika murka Tuhan itu turun atas hidup kita, keluarga kita. Rendahkan diri di kaki Tuhan. Mohon anugerah dan pengampunannya. Ayat 22, adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja yang Tuhan, yang Allah kami, pengharapan kami, yang membuat semuanya itu? Sayangnya yang hanya berdoa memohon belas kasihan Tuhan itu hanya Yeremia. Tapi bangsa itu tidak, hanya Yeremia satu-satunya yang memohon belas kasihan Tuhan agar bangsa itu diampuni. Tetapi yang lain tidak. Ingat kisah Sodom dan Gomora, hanya Abraham yang bersafaat meminta Tuhan, jika masih ada orang benar di kota itu, 10 saja orang benar, maka Tuhan tidak akan menghukum, tetapi ternyata tidak ditemukan. Mari hari-hari ini kita mau menjadi orang-orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan. Bereskan semua dosa agar tidak terjadi penghukuman Tuhan kepada kita dan malapetaka menimpa kita. Saya percaya hari-hari ini yang Tuhan inginkan dari hidup kita adalah Dia mencari orang-orang yang mau setia, mengasihi Dia, menuruti firman-Nya, dan hidup sesuai dengan jalan-jalan-Nya. Mari setiap kita sungguh-sungguh mau datang bertobat di hadapan Tuhan. Kita mau merenungkan setiap firman Tuhan agar hidup kita semakin hari semakin masuk dalam perkenanan Tuhan. Mari kita renungkan firman-Nya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau Tuhan masih terus mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu, bahwa hidup kami dalam kebenaran, bahwa hidup kami dalam pertobatan ya Tuhan. Untuk kami boleh mentaati segala firman-Mu dan mencari perkenanan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup, bahkan untuk menuntun kami dalam jalan-jalan hidup kami di tahun-tahun ke depan. Engkau yang sanggup menuntun kami, menaklukkan segala masalah, bahkan kelemahan-kelemahan kami, ketika kami berserah kepada-Mu Bapa dan mendekatkan diri pada Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala bagi kebaikanku. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup menaklukkan setiap persoalan, masalah, bahkan setiap kelemahan kami ketika kami dekat mau berserah kepada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami secara pribadi, rumah tangga kami, dalam pernikahan kami, keluarga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati setiap keluarga untuk sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan,
suami, istri, anak-anak. Biarlah kami mau terus boleh bergandengan tangan bersatu hati di dalam Tuhan. Suami-suami takut Tuhan, istri menjadi penolong, anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan. Genapi rencana-Mu atas kehidupan keluarga kami. Anak-anak kami tumbuh jadi anak yang takut akan Tuhan, bahkan jodoh, masa depan mereka ada dalam tangan Tuhan. Seluruh keluarga besar kami, orang tua kami, opa, oma, kakek, nenek kami, di usia senja mereka, biarlah mereka terus ada dalam damai sejahtera sukacita yang dari Tuhan. Bahkan semua anggota keluarga kami Tuhan, yang ada dalam pergumulan yang berat, dalam beban persoalan yang menindih dalam masalah-masalah hutang piutang, masalah-masalah rumah tangga, masalah keluarga, sakit penyakit, Tuhan Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mereka ingin keluar dari ikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, bahkan ikatan-ikatan dosa, kenajisan, rokok, minuman keras, judi. Kami berdoa dalam nama Yesus ada kelepasan ketika kami sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Engkau yang sanggup melepaskan, bahkan setiap telepon, SMS yang masuk, WA yang masuk, Tuhan Engkau turut bekerja. Hamba begitu terbatas untuk membalas satu persatu, namun Tuhan yang tahu apa kebutuhan setiap kami yang sudah masuk lewat SMS ini. Tuhan Engkau menjadi jawaban bagi setiap mereka. Belas kasihan-Mu turun. Kami terus berdoa, menyerahkan semua anggota keluarga kami yang sakit, yang sedang terbaring sakit di rumah sakit. Tuhan Engkau menjadi jawaban bagi setiap mereka. Lawatan Tuhan terjadi. Kalau penyakit ini datang karena dosa, ampuni. Kami putuskan kutuk dosa, kutuk maut. Kalau terjadi karena kuasa kegelapan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Yang terlebih Tuhan menyembuhkan jiwa kami, supaya tidak ada sungut-sungut, kekecewaan, kemarahan. Berkati setiap mereka yang kelaparan, yang berkekurangan. Biarlah mereka boleh sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai Tuhan yang menjadi penolong. Bahkan juga Tuhan pakai hidup kami semua untuk menjadi berkat bagi orang di sekeliling kami. Pakai hidup kami Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami, entah itu anggota keluarga kami, tetangga, siapapun yang berkekurangan. Jadikan kami saluran berkat-Mu. Engkau juga terus memberkati mereka merindukan punya keturunan, punya anak, keturunan ilahi. Dalam nama Yesus segala roh kemandulan kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu dan percaya Tuhan terus memberkati bangsa kami Indonesia. Shalom bagi Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Tuhan menyertai, memberkati mereka dalam menjalankan tugas, dalam apa yang sudah Tuhan percayakan dan taruh dalam hidup mereka. Engkau menjadi jawaban Tuhan bagi bangsa ini lewat kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terus memberkati bangsa ini, jajaran kabinet yang ada, MPR, DPR, semua kepala-kepala wilayah, bahkan TNI Polri yang terus berdiri di garis terdepan mempertahankan NKRI dalam satu kesatuan. Tuhan jagai, berikan kesatuan TNI Polri, tidak ada pertikaian, tetapi sungguh-sungguh bergandengan tangan untuk kepentingan bangsa ini Tuhan. Kami berdoa juga memberkati Tuhan untuk setiap orang yang ada di bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Tuhan melawat, bahkan yang ada di bangsa-bangsa Tuhan, bahkan para tim medis semua yang bekerja di bangsa-bangsa. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal karena COVID-19. Kami berdoa lawatan Tuhan terjadi, kesehatan, kekuatan bagi para tim medis. Bahkan kami berdoa untuk semua rencana-rencana ke depan, ya vaksin yang sudah akan dijalankan. Kami tahu Tuhan Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan, bahkan Engkau meluputkan dari segala hal yang jahat atas anak-anak-Mu yang berseru kepadamu. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa virus corona ini. Kami tahu ini adalah sesuatu yang Tuhan izinkan untuk membawa umat-Mu bertobat di kaki-Mu, untuk membawa anak-anak-Mu bertobat, gereja-gereja-Mu bertobat, bahkan kami para hamba-hamba-Mu bertobat untuk hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan dan hanya melakukan kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih buat semua rencana Tuhan atas hidup kami. Biarlah kami terus merendahkan diri di kaki Tuhan, mengejar perkenanan-Mu. Engkau terus memberkati bahkan semua bangsa-bangsa yang terus setia berdoa, mereka yang ada di atas bangsa dimanapun berada, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan memberkati benua-benua ini dan semua negara-negara bagian di dalamnya.
Rancangan Tuhan terjadi atas setiap kehidupan bangsa-bangsa, bahkan dunia ini ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Kami percaya kami akan menjalani tahun 2021 dengan penyertaan dan bimbingan serta anugerah-Mu Bapa. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkati langkah dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Tuhan mencukupkan yang kau butuhkan, bahkan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetaplah setia dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan bagikan mesbah doa ini supaya orang lain juga boleh diberkati. Tuhan memberkati dan shalom.